Racikan Berita. Iya. Jadi kita bebaskan ITB supaya menjadi kampus yang kritis dan merdeka, ya kan? Itu isinya betul. Mana Son? Ya, jadi kampus yang anti kepada penindasan, sebagaimana Bung Karno dulu, ya kan sebagai alumni pertama ITB membebaskan Indonesia dari sini, kan itu dia kan. Hari ini pun kita ingin kembali ke 245, kita berangkat dari Institut Teknologi Bandung, kampus saya. Ya kan? Kampusnya Bung Karno. Kampusnya Bung Karno, kampusnya Rijal Ramli, ya kan gitu dia kan. Kampus yang orang-orang merdeka. Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang Pamungkas, kampusnya Muslim Army, kan gitu dia. Ya kan, ini kan, saya 81. Ya, rektor ini kan masih kawan saya ini. Di luar tuh adik kelas lah. di batas pantai. Ya, di sini ada Jumhur lahir, di sini Sahganda lahir dan teman-teman Bung, pergerakan Bung. lain. Kenapa mesti lama-lama amat sih? Ya. Udah bawa aja. Jadi hari ini kita datang ke ITB sebagai reunian ya. Iya. Kita reuni untuk ingin supaya kampus ITB menjadi kampus perjuangan, ya kan? Siap. Sebagaimana kampus UI dan kampus-kampus lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian dari kami ini adalah alumnus ITB, yaitu kampusnya Bung Karno, Hidup ITB. yang memerdekakan Republik Indonesia, dan juga kampus kami yang menolak pada waktu itu Pak Harto, yang dianggap sebagai diktator, memerdekakan Republik ini untuk kedua kalinya. Dan sekarang kami ingin mengingatkan kepada adik-adik kami, para mahasiswa ITB, untuk mengulang kembali Mei 98. Mei 98 ketika kita melawan rejim Pak Harto yang selama 30 tahun lebih menjadi presiden dan calonnya calon tunggal. Kita tidak mau itu terjadi. Demikian juga kita tidak mau hal ini terjadi lagi sekarang dengan calon-calon presiden yang gombal, boneka-boneka asing dan aseng. Oleh karena itu kita mengajak adik-adik para mahasiswa untuk kembali berjuang memerdekakan Republik Indonesia untuk kesekian kalinya dari penjajah asing maupun asing, serta pengkhianatan di dalam negeri yang membawa Undang-Undang Dasar 45 kita, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar palsu, di mana kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tetapi di tangan partai-partai politik, di mana orang-orang asing maupun orang-orang bule, hitam, bisa saja menjadi Presiden Republik Indonesia asal mereka warga negara Indonesia. Tidak begitu saudara-saudara, tidak begitu adik-adik kami. Ini adalah Republik Indonesia milik pribumi orang Indonesia asli. Sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bahwa yang berhak menjadi presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli. Oleh karena itu kita menolak siapa saja yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai-partai politik, padahal mereka bukan orang Indonesia asli. Mereka pro asing, dan bahkan menjadi Tugas partai. petugas partai dan
boneka asing maupun asing. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada adik-adik. Mari kita mengikuti jejak Bung Karno, jejak para alumni dari ITB serta universitas yang lain memerdekakan Republik Indonesia ini. Sebab kalau tidak kita merdekakan, kalau kita tidak kembali kepada UUD 45 yang asli, maka UUD palsu ini berlanjut terus. Dan kekacauan demi kekacauan akan terjadi di Indonesia ini. Ya, utang asingnya yang kemudian menjadi persoalan bagi kita, karena kita tidak bisa mengembalikan utang-utang itu, atau karena kemiskinan yang sudah merajalela demikian rupa sehingga rakyat tidak mampu lagi untuk hidup makmur dan sentosa demi keadilan bersama rakyat Indonesia dan dunia pada umumnya. Bahkan kemudian sumber daya alam kita di bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh pihak asing, serta yang lebih gila lagi, lebih mengenaskan lagi, bahwa ada pemimpin-pemimpin kita, khususnya rejim ini, yang memberi kesempatan para asing untuk masuk dan menjajah Republik Indonesia. Tidak ada presiden selain kepala negara, presiden rejim yang sekarang ini. Oleh karena itu harus ditolak. Dan mari kita bangkit bersama, merajut bersama kelompok-kelompok rakyat pejuang yang lain untuk menjatuhkan rejim yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bersama rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Seluruh rakyat Indonesia kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk para mahasiswa dan generasi masa depan Indonesia, saatnya Anda bangkit, bersuara dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Jadi semangat terus, pantang mundur, berjuang untuk negeri ini dan cintai negeri ini. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Ahad tanggal 4 Juni 2023. Setelah sekian puluh tahun saya pernah berkuliah di kampus Tirtinta Ganesha. Hari ini saya datang mengetuk semua kesadaran kita agar kembalikan ITB sebagai kampus perjuangan. Dulu kita sama-sama menghidupkan Soeharto, juga berangkat dari kampus ITB, kampus UI, kampus UGM, dan kampus-kampus lainnya. Nah, oleh sebab itu, hari ini berkumpul dengan teman-teman tadi yang sudah disampaikan oleh para senior, Mas Bintang, bahwa dulu ITB ini adalah kampus Bung Karno yang memerdekakan Indonesia. Nah, hari ini pikiran-pikiran kritis itu harus kita hidupkan kembali, adik-adik mahasiswa dan para alumni, agar supaya kita melihat realita bangsa ini, bahwa hari ini ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini. Hari ini kita lihat bagaimana kemiskinan begitu besar melanda negeri ini, dan sebagian kecil gelintir orang yang kaya raya yang menguasai aset-aset negeri ini, dan kemudian kita menjadi hidup yang terhina. Nah, oleh sebab itu kita hidupkan kembali pikiran kritis dan kesadaran kita bahwa bangsa yang besar ini, bangsa dimerdekakan oleh Bung Karno dan para pejuang-pejuang dulu itu harus merdeka, berdaulat, merdeka 100%. Sebagaimana Tan Malaka mengatakan, merdeka 100%. Hari ini kita belum merdeka, kita masih dijajah. Sebagaimana Bung Karno mengatakan bahwa nanti yang paling berat dihadapi adalah penjajahan oleh bangsa sendiri. Nah, hari ini kita rasakan, rejim ini representasi oleh penguasa dengan elit kekuasaannya, partai-partai politik menjajah bangsa sendiri. Mereka menikmati kekuasaan dan mencoba melahirkan presiden-presiden mereka yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu,
kehadiran saya dan teman-teman di sini, Hizbullah Indonesia adalah dalam rangka membangun kesadaran untuk menuju kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang terhormat, dan bangsa yang bukan menjadi underdog dari bangsa lain. Saya terakhir ke sini itu tahun 98 sesudah keluar dari penjara. Ketika Soeharto jatuh tanggal 21 Mei, lalu 25 Mei Menteri Kehakiman Muladi menyampaikan kepres keputusan Presiden Habibie nomor 80 tahun 98. Saya keluar dari Cipinang. Keluar dari Cipinang, saya ke Bandung. Karena ibu saya ada di sini. Sudah sejak 67 ibu saya pindah dari Solo ke Bandung. Jadi saya menyampaikan kepada ibu saya bahwa saya sudah keluar. Lalu saya mengunjungi ITB mungkin sekitar tanggal 26-27 Mei 98. Tapi ini masih nggak ada ini kayak gini, warung-warung gini nggak ada. Saya orasi. Waktu itu mahasiswa Bandung masih anti Soeharto. Jadi ketika Soeharto jatuh, saya datang ke sini, saya pun disambut. Saya orasi sebentar. Mungkin 15-20 menit. Terus disongsong sama anak-anak Unisba yang ada di Taman Sari bawah situ. Orasi lagi saya. Baru beberapa hari kemudian saya balik ke UI. Di sana juga ditangkap untuk menceritakan bagaimana pengalaman saya melawan Soeharto dan dipenjara oleh Soeharto. Sebetulnya saudara Rizal Ramli juga alumnus ITB juga. Hanya saja dia waktu bikin buku putih bersama teman-teman yang lain, kalau nggak salah Syahganda juga ikut tuh. Siapa buruh? Jumhur Hidayat juga bersama-sama bikin buku itu. Saya waktu itu masih di Amerika. 77 saya berangkat ke Amerika. Rizal Ramli bikin 78 ya. Dan semua diskors teman-teman 78 yang bikin buku putih itu. Tapi Rizal bisa berangkat ke Amerika melanjutkan sekolahnya, mengambil ekonomi. Saya di Amerika juga mengambil ekonomi. Saya pulang tahun 84, lalu melawan Soeharto. Jadi kampus ini tidak asing bagi saya. Bahkan tadi saya cerita tentang terbunuhnya Rene Kunrad. Rene Kunrad terbunuh di situ. Dan dugaan saya dia meninggal ketika digebuki sama polisi-polisi keluaran AMN dan tewas di situ setelah ditembak. Lalu diangkut dengan mobil box, lalu digeletakin di kantor polisi, depan kantor polisi, di jalanan, Jalan Merdeka. Saya sempat ketika itu mengajak teman-teman untuk membakar baju tentara dan baju polisi
Karena waktu itu memang zamannya Soeharto itu, ABRI itu sangat kuat dan selalu tidak mau berpihak kepada rakyat. Jadi saya datang lagi ke sini mau ngajak adik-adik mahasiswa berapa 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, untuk kembali mengulang peristiwa Mei 98. Kalau dulu jatuhkan Soeharto, sekarang jatuhkan Jokowi lah. Ini kan tidak jauh dari Mei Kebangkitan Nasional kemarin. Itu aja. Racikan Berita